for the first time, kalau kita tahu bahwa yang namanya kata kerja itu pasti ada eat, ada come, ada run, dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan kata kerja itu nanti kita bahas. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri? Okay. Guys, actually I have all of your scores so far sampai pertemuan ke-11. Jadi nilainya sudah saya rekap untuk pertemuan ke-11. Itu belum termasuk pertemuan 12, 13, dan UAS. Ya. Yang saya kagumi dari kalian meskipun bekerja tetap bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi ada beberapa dari kalian yang tidak mulus yang lainnya. Ada beberapa nilai bahasa Inggris. Ini sejauh ini masih kurang. Jadi my plan would be having a quiz tonight. Tapi pertemuan 13 tidak ada quiz. Yang harapannya adalah nilai tugas sampai pertemuan 12 itu bisa mengcover nilai tugas kalian. Ya. Harapannya adalah teman-teman itu satu tetap bisa berlatih, dua juga bisa mengejar ketertinggalan bagi yang sering tidak masuk. Karena jangan salah, kehadiran itu juga menyumbang 10% dari keseluruhan nilai kalian. Jadi kalau nilai kalian itu ada 90 something ya, 10% itu dari pertemuan itu. Jadi nilai pertemuan itu ada. Jangan dipikir kalian tidak masuk, terus tiba-tiba UAS UTS dapat bagus, dan itu akan menjamin kalian akan lulus di satu mata kuliah, belum tentu. Ya. Apakah itu akan teraplikasikan atau diterapkan di semua mata kuliah? Iya. Ya. Jadi baik universitas negeri maupun universitas swasta, semua aturannya sama. Kehadiran itu pasti ada nilainya. Ya. Jadi teman-teman baik yang saat ini istilahnya tidak rajin masuk ya tolong ditingkatkan untuk pekerjaan tugasnya, UTS UASnya dibagusin. Ya, kan kita memaklumi ya kalau kalian tuh sedang bekerja juga. Jadi ya, so far itu yang bisa saya sampaikan. Nanti malam saya persilakan teman-teman untuk berunding satu kelas. Jadi saya nggak mau ya, misalnya satu orang yang ambil kuis saja. Jadi satu orang ambil, kelas juga ambil. Jadi nilai rata. Ratapannya, pembagiannya untuk pengambilan rata-ratanya sama. Jadi kalau A itu punya tugas 5, yang lain juga punya tugas 5. Jadi seperti biasa saya persilakan teman-teman setelah meeting ini selesai, saya persilakan teman-teman untuk berunding apakah mau ambil kuis lagi di pertemuan 12. Kalau iya, nanti saya rilis jam 10 malam seperti biasa. Ya, mari kita mulai untuk materi pada malam hari ini. Sejauh ini ada pertanyaan tentang nilai? Halo? Gak ada, Miss. Ya, saya harap dipahami ya untuk semua mata kuliah seperti itu. Baik, gerund and infinitive. Saya pertama akan membahas tentang gerund. Gerund itu apa sih? Kalau gerund tahu kalian itu kata kerja yang dibendakan. Ya. Arti secara harfiah kata kerja yang dibendakan. Kenapa yang dibendakan? Karena tidak semua kata kerja itu berlaku sebagai kata kerja dalam satu kalimat. Gitu ya. Jadi kalau kata kerjanya kalimat nominal, yang kata kerjanya adalah to be atau auxiliary ya, is, am, are you, Dewi, itu, jadi skopnya akan berubah menjadi gerund. Kenapa? Karena besar kemungkinan skopnya itu akan ditambah ing setelah to be, gitu ya. Oke, gerund adalah secara harfiah kata kerja yang dibendakan. Nanti penggunaannya akan saya bedakan antara gerund dan to infinitive. Selanjutnya, gerund itu verb yang ditambah ing, verb ing. Definisi kedua, verb yang ditambah ing kemudian berubah fungsinya menjadi noun. Noun itu apa? Kata benda kan? Jadi kata kerja yang dibendakan itu
adalah gerund karena beralih fungsi dari verb menjadi noun. Oke. Selanjutnya kata benda yang dibentuk dari kata kerja dengan menambahkan ing pada kata kerja tersebut. Sudah saya sebutkan tadi yang di awal-awal. Oke. Fungsi dari gerund sendiri selain menjadi noun, dia juga kadang menjadi objek. Tolong diperhatikan di contoh kalimatnya. Saya langsung ke contoh kalimat aja biar teman-teman tahu aplikasinya. Oke, yang pertama sebagai subjek. Smoking muncul di awal. Ya, kalau kata kerja kan smoke. Ya, smoking too much is not good for health. Dia sebagai subjek. Smoking too much. Smoking sebagai subjek, lalu diberi too much ditambahkan adverb is kata kerjanya. Is not good, not negasi, good itu objek atau keterangan dilanjutkan lagi good for health. Jadi smoking itu sebagai subjek, dia dari kata kerja yang dibendakan. Asal kata rokok menjadi merokok. Too much is not good for health. Oke. Dia muncul di awal, fungsinya sebagai subjek. Selanjutnya, reading. Read satu kata dasar, read itu jadi kata dasarnya dan kata kerjanya. Tapi ketika ditambah ing, reading menjadi kata benda. Reading, membaca adalah reading is my hobby. Swimming make us healthy. Nah, itu ada swimming, kata kerjanya lagi ada swim ya. Sorry. Kata kerjanya ada swim, tapi dia menjadi swimming karena berubah menjadi gerund, fungsinya sebagai subjek. Oke. Selanjutnya sebagai objek. Dalam satu struktur kalimat kan ada subjek, verb, dan objek. Verb subjeknya itu smoking, reading, and swimming. Ya. Selanjutnya sebagai objek. I like playing tennis. Sebagai objek. I like playing tennis. Jadi playing di sini bukan sebagai verb, bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai objek. Dalam struktur kalimat ya. Kalau teman-teman ingat subject and verb agreement, yang di situ akan keluar di UAS, tolong dipelajari lagi. Dalam subject verb agreement, kita harus tahu mana subjek, mana verb, mana objek. Ya. Subjeknya I, like itu verb, dan playing tennis would be the object. Okay. Selanjutnya saya ke complement. As a complement sebagai pelengkap, kata kerja. Kata keterangan. Ya. My hobby is playing tennis. Bedakan antara dia sebagai objek dan dia sebagai complement. Ya. Sama-sama di akhir, tapi dia muncul setelah ada like dan is di sini. Nanti akan ada beda. Bedanya apa objek sama complement di sini? Ya. Secara struktur kalimat, objek and complement itu kan satu posisi, objek and complement. Jadi tidak masalah antara playing object sama playing complement itu tidak masalah, tidak ada beda. Hanya saja tolong diingat, ada kata like di sini yang akan memberikan petunjuk kapan gerund itu akan muncul. Nah, setelah slide yang berikut ini saya akan jelaskan. As a noun modifier maksudnya adalah sebagai penjelas satu kata benda. Di sini ada book and ceremony. Ya. Ketika kita berbicara satu kalimat, di mana kalimat itu satu frase itu ini, a reading book. Satu anak kalimat. A reading book maksudnya adalah buku untuk dibaca. Sebuah buku bacaan. Kalau kita tahu buku itu kan banyak ya. Ada buku textbook, ada buku tulis. Nah, di sini ada a reading book, maksudnya a reading book as sebuah buku bacaan. Fungsinya a noun modifier di sini adalah menjelaskan bahwa buku apa sih ini? Ya, buku bacaan. Nah, contoh kedua,
the opening ceremony bukan the ya. Setelah determiner muncul kata huruf vokal di sini, bacanya the opening, the apple, the eraser, bukan the opening ya, the opening ceremony. Oke. Kata bendanya, saya kembali ke penjelasan. Kata bendanya adalah seremoni atau upacara atau perayaan. Nah, perayaan apa? Ya. The opening ceremony. Jadi upacara pembukaan. Ya, upacara pembukaan. Begitu teman-teman. After a preposition. Jadi setelah preposition kan ada in, on, at, by, after, without, with. Masih banyak yang lainnya. Itu diikuti oleh gerund atau verb ing, kata kerja yang dibendakan. Saya artikan di sini, he gained the success by working hard. Dia mencapai kesuksesan karena bekerja keras. Nah, ada as a title, gardening sebagai judul ya, judul dari sebuah buku mungkin atau sebuah acara. Wait a second. Alright. Can you see me, guys? Iya, Miss. Can you see? Okay, thank you. Return to the explanation. Jadi fungsi dari gerund selain I'm sorry. Alright. Selain sebagai subjek, objek, complement, noun, modifier, penjelas dari kata benda, ada after a preposition, ada sebuah judul. Jadi kalau di buku itu diawali dengan verb ing itu wajar karena dia adalah judul dan itu adalah gerund. Oke. Contoh kalimat. Tadi sudah ada di awal-awal, ada swimming is my hobby. Dirita is swimming in the pool right now. Jadi swimming itu bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai kata benda, kata kerja yang dibendakan. Artinya, tadi saya memberikan satu statement bahwa perbedaan antara like dan is di situ akan memberikan petunjuk kapan gerund itu muncul ya. Nah, di sini ada list teman-teman. Ada daftar kata kerja yang akan diikuti oleh gerund. Tolong ini dihafalkan. Dan teman-teman saya bebaskan untuk mencari kata kerja yang lain dengan petunjuk kata kerja yang diikuti gerund. Ya, kata kerja yang diikuti gerund. Like, dislike itu masuk ke dalam list ini. Makanya kenapa tadi like itu diikuti oleh playing. Oke. Jadi ini satu hukum, satu rule, satu aturan grammar di mana kata kerja ini pasti diikuti oleh gerund atau verb ing. Ya. Contohnya, would you mind lending? Mind di sini bukan mind pikiran, tapi mind di sini adalah mind keberatan. Ada mind. Apakah Anda berkeberatan meminjamkan uang Anda? Gitu kan. Ada lagunya Elvis Presley, I can help
I cannot help falling in love with you. Di sini falling bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai gerund, di mana diikuti atau didahului oleh help. Yang help ini merupakan salah satu kata kerja yang diikuti oleh gerund dan lain-lain. Oke. Saya berikan kebebasan kepada kalian atau kesempatan bagi kalian untuk mencari kata kerja yang lain dengan kata kunci kata kerja yang diikuti oleh gerund. Dari sini ada pertanyaan? Oke. Setelah preposition tadi saya sebutkan bahwa ada on, in, of, that, before, after, with, without, over, against. Ini adalah preposition teman-teman, di mana preposition ini pasti akan diikuti oleh gerund. Coba kita contoh pertama. A lot of students are fond of playing football. Kita tidak usah mengamati artinya, tapi langsung ke struktur saja. Di sini ada of, diikuti playing. Yang kedua, he is interested in investigating. Jadi ada in, lalu diikuti oleh investigating. Bukan investigate, bukan investigation, tapi investigating. Annie left home without saying anything. Annie meninggalkan rumah without saying anything, tanpa mengatakan apapun. Saya lanjut. Setelah frase. Ini kenapa saya menjelaskannya langsung ke setelah preposition, padahal tadi ada fungsi-fungsi yang lain. Ini sepertinya harus benar-benar diperhatikan ya. To be itu ada is, am, are you, Dewi. Ketika diikuti oleh used to, pasti diikuti oleh gerund. I am used to eating. Bukan use aja ya, tapi used to eating. Nah, Miss, di sini kan ada verb ing, kok ada to-nya. Nah, teman-teman harus menghafalkan to be used to, accustomed to, look forward to. Ya. Kalau di surat-surat berbahasa Inggris, I look forward to meeting with you. Ya, di sini kenapa I look forward to pasti diikuti verb ing atau gerund? Ya karena memang sudah aturannya. Teman-teman harus menambahkan ini ke dalam ingatan baru, bahwa tidak hanya sebagai noun, tidak hanya sebagai subjek, objek, tidak ada sebagai complement, noun modifier, tapi juga didahului oleh to be, used to, accustomed to, look forward to, lalu verb ing. Tolong diingat-ingat ya. Oke, sekarang ke to infinitive. Sebelum ke to infinitive, ada pertanyaan tentang gerund. Ya. Halo, ada pertanyaan tentang gerund? Oke, saya lanjutkan kalau ada pertanyaan. To infinitive, oke. To infinitive itu adalah kata dasar. Kata dasar. Bukannya kata dasar itu root ya? Nah, kata dasar itu teman-teman kalau lihat di kamus, itu kata pertama yang ada di kamus, belum ada arti lain-lain, itu kata to infinitive. Sifatnya dalam sebuah kalimat itu to infinitive, tapi secara part of speech dia adalah kata dasar. Secara part of speech. Bagian-bagian dari kata-kata dalam satu kalimat itu ya. Oke. Kata dasar. Kata dasar itu kalau dalam penggunaannya sebenarnya ada to-nya di depan. Oke. Mengalami perubahan kalau kalian menggunakan tenses tertentu. Pasti mengalami perubahan. Ya. Infinitive dengan to dipakai setelah kata kerja sebagai berikut. Ya. Ini adalah daftar kata kerja yang pasti akan diikuti oleh to infinitive. Rumus yang digunakan
subject, verb, to infinitive atau to verb 1 plus object. Contoh, Anton wants di sini kan ada di daftar kata kerja. Anton wants to continue his study to a university. Bagaimana kalau wants ini berubah menjadi wanted karena dia past tense? Anton wanted to continue tetap his study to a university. Subject verb to verb 1. Contoh. Oke, ya teman-teman, kalimat itu kan ada dua. Kalimat yang membutuhkan objek dan kalimat yang tidak membutuhkan objek. Kalimat yang butuh objek pasti akan diikuti oleh objeknya. Tapi kalau kalimat yang tidak membutuhkan objek, seperti Agus asked me to close. I run. Gitu-gitu. Itu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Ini contoh, ini ada rumus dari to infinitive. Itu juga contoh kalimat. Selanjutnya, ada infinitif yang tidak menggunakan to. Contohnya bagaimana nih? Ayo kita baca sama-sama. Infinitif without to verb 1 biasanya ditaruh setelah kata kerja berikut. Kata kerjanya adalah make, let, have, and help. Dan kata kerja yang berhubungan dengan indera atau see, listen, hear, observe, notice, watch, and feel. Contohnya, Father, let me go out. Ketika ketemu kata kerja ini, make, let, have, and help, tidak membutuhkan to go, bukan to go, tapi go saja. Father, let me go out at Saturday night. Itu rumusnya infinitive without to. Oke, sekarang ada kata have di sini. Have itu adalah bentuk keduanya have. Saya kasih penjelas ya. Ada let sama have. Meskipun sudah berubah bentuknya dari kata kerja ini, tetap Anda berpegang pada merubah dari present ke past itu tidak akan mempengaruhi penggunaan. Oke, saya kembali. Ketika kalian ketemu make, let, have, help, jadi stopnya itu tidak ada to-nya, jadi langsung Father let me go out, bukan let me to go out. The teacher had me study. Ini namanya kausatif, kalimat kausatif. Oke. Verb of perception dapat diikuti kata kerja bentuk ing dengan pola subject verb object verb ing. Contoh, I saw him crossing the street. Ini juga pengecualian di infinitive ya. Without to. Dan juga bisa diikuti oleh verb ing juga. I saw him crossing. Kalau ketemu kata kerja yang ini. See, listen, hear, dan yang berhubungan dengan panca indera. Oke. Itu infinitive without to atau verb one. Sekarang kita mulai untuk exercise. I am learning. Dia masuk ke kata kerja yang diikuti gerund. To speak, bukan ternyata. I'm learning to speak English. Jadi dia masuk ke to infinitive. Nah, dari mana kita bisa lihat? Dari kata kerjanya ini, learning. Dia masuk ke to infinitive nggak sih? Nggak ada di list. Teman-teman, oh ini ada nih, learn.
ada kata kerja learn di sini yang diikuti oleh to infinitive. I'm learning to speak English. Berarti acuan kita belajar itu ada di list-list tadi ya, Miss? Yes. Jadi kalau Anda hafal list-list yang saya lihatkan tadi, contoh yang di Jaren, listnya ini. Oke. Listnya ini. Terus ketika kalian melihat preposisi, pasti diikuti oleh Jaren. Nah, ketika kalian melihat ada I am, used to be, accustomed to, look forward to, pasti diikuti oleh Jaren. Acuan belajarnya ada di sana. Nah, untuk yang to infinitive, ini sedikit susah teman-teman ya, tolong diperhatikan. To infinitive ada advise, allow, sampai urge, pasti diikuti oleh to infinitive. Kecuali ada kata kerja make, let, help, ya, tidak diikuti oleh to infinitive, tapi hanya kata kerja saja. Atau kita bisa sebut dengan bare infinitive atau infinitif yang tidak ada to-nya. Oke. Itu kunci belajarnya. Banyak banget nih yang harus dihafalkan, nah yaitu. Saya dulu juga sangat tersiksa guys. Ayo sama-sama kita belajar. Infinitive without to atau yang namanya bare infinitive itu kapan akan terlaksana atau digunakan ketika menemui make, let, have, sama help. Nah, ketika yang namanya make itu berubah menjadi made, atau yang let itu tetap let ya, tidak berubah, atau yang have menjadi had, yang help menjadi help, tetap dia diikuti oleh their infinitive. Atau infinitive tidak ada to-nya. Gitu ya. Beserta kata kerja yang saya blok ini ada see, listen yang berhubungan dengan panca indera juga diikuti oleh their infinitive. Nah, kita lanjut exercise-nya. Tadi sudah terjawab. Do you mind? Mind ini masuk ke gerund atau ke infinitive? Siapa yang bisa jawab? Jaren, Miss. Ya. Jaren. Nah, kita buka ya, Doni. Giving, betul, dia masuk gerund. He helped me. Help. Masuk ke? To infinity without to. Ya, langsung jawab aja, bare infinitive, Doni. Ya. She helped me to carry my suitcase. Really? Ya. Saya salah ketik. Oke, nanti aja ya. Yeah, I have finished cooking. He decided to study. I dislike waiting. He asked to talk. Nah, ini contoh. Saya salah nih. Carry. Okay. Ya. Sekarang ke persamaan penggunaan gerund dan to infinitive. Kapan dia akan memiliki persamaan? Baik gerund dan to infinitive dapat menjadi objek, ya, dapat menjadi objek sebuah kata kerja. Contoh, she regretted leaving the party. She regretted leaving, ada gerund, the party. Ini kata kerja, kata bendanya. Selanjutnya, I forgot, saya lupa, saya subjek, lupa verb, to bring infinitive. Infinitive ya. Itu persamaannya, dia sama-sama menjadi objek. Selanjutnya, berikutnya, gerund dan infinitive juga sama-sama dapat menjadi subjek dari sebuah kalimat. Running is my hobby, berarti adalah hobiku, dia gerund.
To master English is my dream. To master it my dream. Untuk menguasai English adalah impian saya. Dia sama-sama menjadi subjek dari sebuah kalimat. Sekarang ke perbedaannya. Jaren bisa menjadi objek dari sebuah preposisi, sedangkan infinitif tidak. Nah, di sini ada she is good at painting. Painting Jaren. Tapi sebelumnya ada preposition. Jadi dia membedakan antara infinitif. Infinitif tidak bisa mengikuti sebuah preposisi. Selanjutnya, Jaren digunakan untuk menyatakan aksi yang real atau telah selesai dilakukan. Contohnya, I consider, saya mempertimbangkan joining the Math Olympiad. I consider, saya mempertimbangkan joining. Itu kan aksi yang real. Adapun infinitif digunakan untuk menyatakan aksi yang abstrak. Jadi, boleh jadi itu tidak nyata, ya perandaian saja, lalu menyatakan sesuatu yang baru akan dilakukan. I'd like you to pick me up tomorrow. Saya ingin kamu menjemputku besok. Jadi itu rencana. Boleh menggunakan itu. Oke. Dari sini ada pertanyaan teman-teman. Malam ini ya, agak sulit materinya, tolong diperhatikan betul-betul. Sambil dicerna materinya, silakan ada yang mau tanya. Do you have any questions? Miss, jadi simpelnya jiran sama infinitif itu jiran plus ing and infinitif plus to. Jiran plus ing and infinitif plus to. Oke, kesimpulan ya. Jaren ini yang ditanyakan tadi ya. Jadi kalau jarang itu verb things, infinitif itu verb, sama bare infinitif atau infinitif without to itu adalah verb. Ini ya. Anything else? Hujan ya. Okay. Anything else? Mr. Pariano, do you have any question? Belum, Miss. Belum. Mr. Suprapto, do you have any question? Oke. Saya mau... Miss, mau tanya dong, Miss. Who is it? Miss. Halo. Ya, oke. Gilang, right? Ya. Ya, betul. Help?
Miss mau tanya, bisa di slide yang setelah frasa nggak, Miss? Ini. Sebelumnya. Ya, setelah frasa ya itu. Itu to be-nya kalau Sorry, yang selanjutnya sebelumnya, Miss. nih. Nah, ya ini. Itu to be-nya yang atas itu pakai yang yang I see it atau yang mana, Miss? Semua to be. Semua to be. Oh, semua to be. Semua auxiliary. Yes. Berarti nggak ada kayak perbedaan to be apa gitu, nanti pakainya used to atau yang apa ini accustom to ya? Oke. Ketika saya bilang to be itu berarti semua auxiliary verb is, are you, they. Subjek itu loh. Is, are doang. Ngapain? Was, were juga termasuk. Semua auxiliary ya. Is, are, was, were. Karena used to itu kita used to itu kan tambahan ya. Tambahan untuk menyatakan sesuatu ini. Biasa atau di waktu lalu. Jadi kalau menggunakan to be saja itu akan menjadi present. Padahal kita akan menyatakan sesuatu di masa lalu. Kenapa kok nggak pakai was were aja gitu? Nah itu justru itu menyatakan sesuatu di masa lalu, tapi atau biasa yang kita lakukan, tapi sebagai tambahan gitu. Kayak gini Gilang, kamu biasanya ada yang namanya if, tapi kalau dalam film kita bisa nemukan ini di lagu-lagu bahasa Inggris. Oh iya. Ya, ini to be atau auxiliary tambahan. Terus penggunaannya apakah bersama-sama dengan if? Tidak malahan. Kalau yang ini tidak. I ain't go. Ini biasanya dipakai sama lagu-lagu rap sebagai verb tambahan. Nah, bisa dipahami, Gilang? Oke, Miss. Thank you. Oke, you're welcome. Oke. Terus kalau misalnya Gilang tadi tanya, is, are di sini kan disesuaikan dengan subjeknya. Kalau I am, is kan he, it gitu ya. Jadi kapan kita menggunakan is, are? Ya tergantung subjeknya. Ya. Jadi kalau is itu he, she, it, am itu I, dan are we, they are. We, they ya. Oke. Anything else? Apakah ini berlaku untuk customize to? Ya, sama. Berlaku juga untuk yang bawah. Nah, ini khusus yang look forward ini, teman-teman, kalau Anda pernah membaca surat yang kalimatnya seperti ini. I look forward to hearing from you. Contoh kalimatnya seperti ini di dalam surat. Yang artinya adalah saya menantikan untuk bertemu dengan atau mendengar kabar Anda. Kalau di sini ada hearing, yang mendengar Anda, kabar Anda, atau balasan dari Anda kalau surat ya. Tapi kalau di sini ada meeting, I look forward to meeting from you. Meeting with you. Saya menantikan untuk bertemu dengan Anda. Fungsinya di situ. Ya Allah ya. Oke. Oke. You still with me, guys? Okay. I think that's all our material tonight.
saya berikan kebebasan kepada kalian untuk bisa memilih apakah malam ini tetap kita adakan kuis untuk menambah nilai atau tidak. Jika tidak, silakan isi link ini. Ya. Tapi harus sepakat ya. Satu kelas harus sepakat. Harus sepakat. Saya tidak mau satu dapat nilai, satu tidak. Jadi misalnya ya, Kurniawati, saya merasa bahwa selama ini saya mengerjakan kurang maksimal, kuis juga dua-duanya jelek, yang terakhir ada rekapan itu, dua-duanya jelek. Nah, saya pengen memperbaiki nih, caranya gimana? Nah, saya beri kesempatan untuk yang meeting 12 ini, kalian bisa mengambil kuisnya atau tidak. Kalaupun mengambil kuisnya harus sepakat satu kelas. Kalau tidak, silakan isi link presensi meeting 12 seperti biasanya. Nanti akan bernilai kehadiran saja, tanpa ada nilai tugas. Saya persilakan teman-teman untuk memilih. Yang penting satu kelas harus kompak. Nggak mau saya melakukan kuis, ternyata yang lain tidak mengerjakan. Oh, ternyata nilaiku terus apik lah, aku nggak usah. Udah bagus lah nilaiku, aku nggak usah. Udah untuk ambil kuis. Nah, tapi sebagian lagi mau. Istilahnya kan nggak adil tuh, ya kan? Nah, silakan. Dengan pengambilan rata-rata yang sama, tugasnya ngambilnya berbeda. Rugi di yang nggak ngambil dong. Nah, kan? Silakan saya beri kesempatan teman-teman untuk mendiskusikan ini. Saya rilis jam 10. Ya, insya Allah jam 10 saya rilis. Kalau udah nyampe rumah, masih di kantor. Oke, silakan memilih ya. Kita kurang satu pertemuan minggu depan. Selanjutnya kita akan minggu tenang untuk insya Allah ujian. Ya, ujian akhir semester. Nanti saya tulis semua materinya, selain di Edmodo nanti saya kasih di WA, siapa yang belum pernah di Edmodo saya beri di WA. Tapi setelah pertemuan ke-13 diselesaikan. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan dan dirasa ingin segera berdiskusi dengan teman-teman, kita akhiri pertemuan malam hari ini. Namun sebelumnya saya minta tolong untuk buka kamera dan saya screenshot. Silakan yang lain, Fadil di mana Fadil? Fadil lembur. Aku tiduran, tidak tahu. Okay, guys, open your camera on 3, 2, 1, smile. Guys, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, guys. Let me know. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dirindingkan. Saya diberitahu ya. Thank you. I'm leaving. Goodbye. Thank you, Miss. You're welcome.